Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita yang tidak mampu untuk kita hitung. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan berbicara berkaitan dengan satu tema yang sangat penting, yaitu pilih-pilih guru ngaji. Tema ini kita angkat dalam pertemuan kita pada kali ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, bahwasanya di dalam Islam ini kita mengambil ilmu itu tidak kepada sembarang orang, ya. Tetapi ilmu yang kita ambil ini harus kepada orang-orang yang ahli di ilmu tersebut. Kita ketahui bersama para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab beliau, dan ini ucapan beliau dikutip juga oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah, seperti yang saya bawakan ini. Nah, Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi menyebutkan satu ungkapan berkaitan dengan bagaimana cara kita mengambil ilmu. Beliau katakan, yadhunnul ghamru anna al-kutuba tahdi akha jahlin li idrakil ulumi wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamidha hayyaran aqlal fahimi. Idza rumta al-uluma bighairi syaikhin dhalalta 'an as-siratil mustaqimi wa taltabisul umuru 'alaika hatta tasira adalla min tumal hakimi. Artinya, anak-anak muda menyangka bahwa kitab-kitab, buku-buku itu dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang bodoh untuk dapat mengetahuinya. Anak-anak muda itu tidak tahu, anak muda yang jahil, yang bodoh itu tidak tahu bahwa isi kitab itu banyak hal-hal yang rumit, yang menyulitkan memahaminya orang-orang yang faham. Ya, orang-orang faham saja sulit memahami isi kitab itu, ya. Apalagi orang-orang jahil. Kemudian Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi menyebutkan lagi, idza rumta al-uluma bighairi syaikhin dhalalta 'anis siratil mustaqimi. Jika engkau, ya, mencari ilmu tanpa seorang syekh, tanpa seorang guru, maka engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Wa taltabisul umuru 'alaika hatta tasira adalla min tumal hakim. Dan banyak masalah ilmu tersebut yang iskal bagimu, yang membingungkanmu, sehingga engkau akan sesat seperti Tuma Al-Hakim. Dan kita sudah sering sampaikan juga dalam beberapa pertemuan sebelumnya, siapa Tuma Al-Hakim? Tuma Al-Hakim itulah seorang dokter yang belajar ilmu kedokteran itu tidak kepada ahli kedokteran sebelumnya, tetapi beliau hanya dapatkan ilmu tersebut dari membaca buku atau membaca kitab saja. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan, jadi penting sekali dalam kita menuntut ilmu itu ada guru, dan semua kita sudah maklum, ya, berkaitan dengan pentingnya kita menuntut ilmu melalui seorang guru. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam sebuah nasihat beliau, dan ucapan beliau ini tersebut dalam kitab beliau Diwanus Syafi'i. Nasihat Imam Syafi'i itu adalah, akhi lan tanalal ilma illa bisittah sa'umbika an majmu'iha bibayanin dzaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa thuli zaman. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama adalah kecerdasan, kemudian keinginan kuat atau kemauan yang sangat kuat, kemudian sabar, ya. Yang berikutnya adalah ada bekal, ada fasilitas-fasilitas untuk mendapatkan ilmu, apakah itu kitab atau ada alat tulis dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah irsyadi ustadz,
ada dibimbing oleh seorang ustaz wa tuli zaman, dan waktunya lama. Jadi dari 6 syarat yang Imam Syafi'i sebut, satu syarat berbunyi irsyadi ustaz, dibimbing oleh seorang ustaz. Nah, ini dia pentingnya dalam menuntut ilmu itu atau dalam mengambil ilmu itu, kita perlu mengambilnya dari seorang ustaz, seorang syekh, seorang habib dan seterusnya. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, dalam hal ini tentu saja bukan hanya ada guru. Saya belajar ada guru. Tidak seperti itu saja. Tetapi dalam belajar ini juga kita harus memilih guru. Ya. Jadi bukan sudah cukup dengan sudah ada guru, tapi kita harus memilih guru. Nah, di sini para pemirsa TV Allah muliakan, saya ingin sebutkan satu kisah yang disebutkan oleh seorang ulama sirah, ya, yang ahli sejarah Nabi Muhammad, yaitu seorang yang bernama Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum. Ya. Nah, ini kitab yang sangat masyhur. Ya. Nah, ini tulisan ulama kontemporer. Nama beliau adalah Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengisahkan satu kisah di dalam kitab ini, halaman 51, berkaitan dengan bagaimana asal muasal orang Arab itu menyembah berhala. Jadi kata beliau rahimahullah, kita bacakan apa ucapan beliau itu. Kana ma'zamul Arabi yadinuna bidini Ibrahim alaihi salam mundu an nasha'at dzurriyyatuhu fi Makkah wa antasharat fi jaziratil Arab. Jadi sebagian besar orang-orang Arab itu beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Islam. Kapan mereka beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Sejak muncul keturunan Ibrahim itu di Mekah. Jadi Nabi Ismail dan keturunan-keturunan Nabi Ismail dan berikutnya. Wan tasyara fi jaziratul Arab, dan tersebarlah keturunan Ismail itu di Jazirah Arab. Fakanu ya'budunallaha wa yuwahhidunahu wa yaltazimuna bi sya'airi dinihi al-hanif. Nah, orang-orang Arab itu, ya, di waktu tersebut di Jazirah Arab, mereka itu menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan mereka itu berpegang teguh pada syiar-syiar agama Nabi Ibrahim yang hanif, ya. Hatta tala alaihimul amadu wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Sehingga kemudian sehingga kemudian berlangsunglah waktu yang demikian lama, dan mereka pun kemudian telah melupakan ajaran agama yang diajarkan oleh keturunan Nabi Ismail tadi, ya. Illa annahum baqiya fihim at-tauhid wa iddatu sya'air min hadzal din. Melainkan bahwa mereka itu masih tersisa mereka itu dalam ketauhidan dan beberapa syiar-syiar agama Nabi Ibrahim ini. Hatta jaa Amr bin Luhai raisu Khuza'ah, sehingga datanglah kepada mereka itu seorang tokoh agama yang bernama Amr bin Luhai, raisu Khuza'ah. Siapa itu Amr bin Luhai? Beliau ini adalah raisu Khuza'ah, pemimpinnya suku Khuza'ah, salah satu suku yang ada di Jazirah Arab. Wa kana qad nasha'a ala amrin 'azim min al-ma'ruf was-sadaqah wal-hirs ala umurid din. Amr bin Luhai ini, tokoh agama ini, beliau ini lahir, ya, nasha'a ala amrin 'azim. Beliau itu tumbuh muncul sebagai orang yang terkenal dalam hal-hal kebaikan. Beliau ini rajin bersedekah. Beliau ini juga sangat antusias, sangat bersemangat dalam persoalan-persoalan agama. Fa ahabbahun nasu wa danau lahu. Maka masyarakat pun sangat mencintai beliau. Sangat mencintai seorang tokoh agama yang bernama Amr bin Luhai ini. Dan mereka mendekat kepada tokoh agama tersebut, belajar kepada beliau. Dhannan minhum annahu min akabiril ulama wa afadilil awliya. Dengan dugaan mereka kepada Amr bin Luhai itu bahwa dia itu termasuk ulama-ulama besar dan wali yang paling utama. Jadi masyarakat menilai Amr bin Luhai ini sebagai seorang ulama besar dan seorang wali yang paling mulia. Nah, apa kisah berikutnya? Ya. Jadi pada awalnya Amr bin Luhai ini tidak sesat.
Kisah berikutnya disebutkan pada ayatnya berikutnya, "Tsumma innahu safara ila Syam, fara'ahum ya'buduna al-awthan, fastahsana dzalika wa dhannahu haqqan." Kemudian Amr bin Luhai ini mengadakan perjalanan ke Syam. Jadi beliau berasal dari Jazirah Arab di Khuza'ah, tetapi kemudian beliau mengadakan perjalanan jauh ke Syam. Ya. Fara'ahum ya'buduna al-awthan. Amr bin Luhai ini melihat masyarakat Syam di zaman itu menyembah berhala. Baik, para pemirsa ICTV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.